Adrian Newey resmi keluar dari Red Bull. Berita itulah yang menghiasi headline fans F1 kemarin sore, usai sang desainer legendaris benar-benar memutuskan untuk mengakhiri karirnya selama 18 tahun di Red Bull. Sejak pertama kali bergabung pada 2006, Newey sudah mempersembahkan total 7 kali juara dunia pembalap dan 6 kali juara konstruktor bagi tim yang bermarkas di Milton Keynes itu. Keluarnya Newey menandai berakhirnya era sang jenius, di mana sosoknya sudah sangat melekat sebagai salah satu pilar yang membangun fondasi Red Bull sampai menjadi tim besar seperti sekarang. Kemarin, Red Bull secara resmi mengumumkan jika Adrian Newey akan keluar dari tim pada awal tahun atau pada kuartal pertama tahun 2025. Newey akan menghabiskan sisa waktunya di Red Bull untuk fokus pada proyek hypercar mereka, yaitu RB17, yang ternyata tinggal proses finalisasi desain. Setelah ini, Newey juga tidak akan terlibat lagi dalam pengembangan mobil F1 sampai masa kontraknya habis di awal 2025. Tapi meski begitu, Newey akan tetap menghadiri beberapa balapan spesifik di sisa musim 2024 untuk membantu Red Bull secara langsung di track, sekaligus promosi hypercar RB17 buatannya. Seperti yang kami mention di video sebelumnya, ada beberapa faktor yang jadi penyebab Adrian Newey hengkang, mulai dari rasa tidak nyaman dan jengah dari Newey akan situasi internal Red Bull yang tidak kondusif karena skandal Christian Horner yang tidak ditangani dengan baik, akhirnya berujung ke konflik power yang mengganggu stabilitas tim. Newey yang tidak suka dengan intrik-intrik politik merasa terganggu dengan itu, terutama dengan Horner yang ia anggap berlebihan dalam usahanya mempertahankan kekuasaan. Selain itu, posisi Newey di dalam tim juga perlahan-lahan disingkirkan, di mana Horner lebih memprioritaskan Pierre Wacky dan Enrico Balbo sebagai desainer utama dari mobil RB18 sampai RB20. 70-80% mobil generasi ground effect sejak musim 2022, mereka berdualah yang mengerjakan, sementara Newey cuma berkontribusi di area suspensi saja. Jabatan Newey yang sudah naik tingkat sebagai Chief Technical Officer sejak 2018 membuatnya harus membagi fokus dengan proyek-proyek lain di luar F1. Salah satunya adalah proyek hypercar RB17 yang sedang ia kerjakan saat ini. Pria 65 tahun itu merasa masih bisa berkontribusi penuh untuk mendesain mobil F1 di level tertinggi, dan karena merasa disingkirkan, hubungannya dengan Horner mulai merenggang. Relasi keduanya mulai retak secara spesifik adalah ketika dalam sebuah wawancara. Horner mengatakan kalau Red Bull sudah memiliki Pierre Wacky sebagai direktur teknis dan mereka sudah tidak bergantung lagi kepada Newey. Wawancara itu sempat direspon oleh istri Newey di Twitter dengan sebutan omong kosong, dan momen inilah yang jadi titik permulaan retaknya hubungan sang desainer dengan Horner. Horner di sini bermaksud untuk melakukan regenerasi, yang mana tentu sebuah hal yang positif dan bisa dipahami supaya tim tidak bergantung selamanya kepada sosok Newey yang sudah tidak muda lagi. Keluarnya Newey bisa dianggap sebagai resiko dari kebijakan regenerasi tersebut, dan ini adalah waktu yang tepat untuk berpisah karena Horner sudah membangun fondasi baru di Red Bull di bawah pimpinan Wacky dan Balbo yang sudah terbukti dengan dominasinya dalam 3 tahun terakhir. Red Bull tahun lalu sudah merelakan Rob Marshall yang sama-sama engineer senior untuk pindah ke McLaren. Horner memang berniat melakukan regenerasi sedari awal, dan kepergian Newey ini tidak akan ia halangi meskipun berat. Setidaknya Red Bull sudah punya langkah mitigasi andai kala ditinggal Newey pergi, maka mereka tidak akan mengalami penurunan performa secara aerodinamika seperti yang dialami oleh Williams dan McLaren dulu. Meskipun secara garis besar, ini adalah ujian berat bagi Red Bull, mengingat 2026 nanti mereka akan memasuki era baru yang penuh dengan misteri, mengingat itu adalah tahun pertama mereka memakai mesin buatan sendiri. Sekarang pertanyaan terbesarnya, yaitu bakal kemana Adrian Newey setelah hengkang dari Red Bull? Yang menarik dari drama keluarnya Newey ini adalah dia bisa segera bergabung ke tim baru tanpa perlu cuti gardening leave pada 2025 nanti. Pihak manajemen Newey berhasil bernegosiasi dengan Red Bull untuk menghapus sebuah klausul di dalam kontraknya yang secara singkat mengharuskan pria Inggris itu untuk tidak bergabung ke tim rival selama 1 tahun. Klausul tersebut berhasil dibatalkan dan dia hanya perlu menyelesaikan proyek RB17-nya sebelum kemudian bisa memulai petualangan baru di tim anyar paling cepat pertengahan tahun 2025 dan sudah bisa bekerja untuk mengembangkan mobil regulasi baru 2026. Lantas, tim mana yang bisa jadi pelabuhan selanjutnya bagi desainer yang sudah mengkoleksi total 25 trofi juara dunia di F1 itu?
Satu hal yang pasti adalah Adrian Newey tidak punya rencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Ia mengatakan dalam statement resmi, selain untuk menyerahkan tongkat estafet eranya ke orang-orang yang lebih muda, tapi Newey juga merasa kalau ini adalah momen yang tepat untuk mencari tantangan baru. Setidaknya ada 3 tim yang mengincar tanda tangan Newey, yaitu Ferrari, Aston Martin, dan Mercedes. Tapi untuk sekarang, Ferrari kabarnya adalah pihak yang paling serius untuk merekrut sang desainer jenius tersebut. Ferrari bisa dibilang berada di urutan pole position untuk memboyong Newey ke Maranello dan berpeluang untuk membuat sebuah tim super dengan keberadaan Lewis Hamilton serta Charles Leclerc di balik kemudi. Menurut laporan dari La Gazzetta, Frederick Vasseur selaku tim prinsipal Ferrari sampai turun langsung ke meja negosiasi dengan terbang ke London untuk bertemu 4 mata dengan Adrian Newey. Tawaran yang diberikan Ferrari juga tak main-main. Mereka memberikan tawaran sebesar $100 juta yang akan dibagi selama 4 tahun dan akan menjadikan Newey sebagai konsultan super di dalam tim. Kemudian John Elkann selaku presiden juga siap menjamin semua kebutuhan Newey jika memang ia diharuskan untuk menetap di Maranello. Tawaran tersebut dipercaya sangat dipertimbangkan oleh Newey dan ia lebih tertarik untuk bergabung bersama Ferrari daripada Aston Martin atau Mercedes. Pesona Ferrari sebagai tim legendaris dan salah satu tim dengan fanbase tifosi yang cukup loyal di Italia sepertinya membuat Newey cukup terkesima dan ingin mengakhiri karirnya sebagai salah satu figur di Ferrari. Aston Martin sejatinya juga menjanjikan gaji dengan jumlah yang sama seperti Ferrari, yaitu $100 juta. Tapi meskipun Aston lebih menjanjikan karena masih berada di Inggris dan tak jauh dari tempat tinggalnya, namun ia jauh lebih terkesan dengan tawaran serta pendekatan yang diberikan Ferrari. Jabatan sebagai konsultan di Ferrari saat ini dipegang oleh mantan desainer mobil di era Michael Schumacher dulu, yaitu Rory Byrne. Perannya di tim murni sebagai konsultan yang memberikan masukan serta saran kepada divisi teknis Ferrari dalam pengembangan mobil. Ferrari menawarkan posisi yang sama kepada Newey, tapi dengan embel-embel super konsultan, yang mungkin bisa diartikan kalau peran Newey di dalam tim nanti lebih influensial dalam desain mobil. Selain itu, Rory Byrne selama jadi konsultan di Ferrari, dia tidak menetap di Maranello dan hanya sesekali saja berkunjung ke Italia. Hal yang sama mungkin juga akan berlaku ke Adrian Newey, di mana dia tidak perlu pindah ke Italia dan hanya perlu mampir ke Maranello jika dibutuhkan saja. Jadi setidaknya masalah soal logistik atau keperluan keberadaan Newey di Italia sepertinya tidak akan jadi problem yang menghalanginya untuk gabung ke Ferrari. Namun ini semua hitungannya masih gosip dan semua bisa terjadi terkait kemana tujuan selanjutnya bagi Newey di F1. Selain soal kemana tim berikutnya, kepergian Newey seperti yang pernah kami mention berpotensi semakin menambah runyam kondisi internal di Red Bull. Usaha Horner yang ingin menurunkan tensi yang ada di dalam timnya menjadi sia-sia dan memunculkan kembali ketakutan terhadap dampak yang ditimbulkan setelah ini. Beberapa saat setelah Newey dipastikan pergi dari Red Bull, Jos Verstappen kembali memantik api dengan pernyataannya di media asal Belanda, The Telegraph. Ayah dari Max Verstappen itu kembali menegaskan jika Red Bull berada dalam ancaman karena orang-orang kunci di dalam tim mulai pergi dan masa depan tim terlihat tidak bagus. Ia bahkan mengatakan kalau dilihat dari kondisi di awal tahun, Jos mengira kalau Helmut Marko juga bakal ikutan pergi dari Red Bull. Jos Verstappen sejak awal sudah memberi ultimatum kepada Christian Horner, yaitu selama dia masih stay memimpin di Red Bull, maka internal akan kacau. Kepergian Newey adalah pintu awal dari kekacauan yang dijanjikan itu, dan sepertinya tinggal menunggu waktu saja sebelum kejutan lain kembali terjadi dalam huru-hara yang menyelimuti di Red Bull. Salah satu yang patut dinanti adalah bagaimana dampaknya terhadap situasi masa depan Max Verstappen yang terus-menerus dipancing untuk diajak pindah ke Mercedes dengan kondisi timnya yang makin kacau. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.